Tangan terulur dari Lord of Abyss Demon dengan santai menyapu ke arah bintang-bintang. Tiba-tiba, cahaya iblis gelap yang keluar dari bintang-bintang tampak ditarik, dan mereka berhenti mendatangkan malapetaka satu demi satu, dan menjadi berkedip-kedip. Kekuatan 10.000 iblis menghilang dengan cepat. Kekuatan 10.000 iblis ini tidak menghilang, tetapi ditarik kembali ke langit yang dipenuhi bintang-bintang iblis, masih bersinar, tetapi luar biasa tenang dan damai. Cahaya iblis bersinar dengan tenang di seluruh langit menyinari Lord of Abyss Demon, tetapi tidak ada jejak kekerasan atau penindasan. Dalam kedamaian yang luar biasa, masih ada sedikit kepasrahan. Dan kekuatan di bintang iblis berasal dari klan iblis surga dan leluhur Yuanmo. Bintang iblis, sudah berapa tahun aku tidak melihatnya. Apakah kamu baik-baik saja? Gumam Lord of Abyss Demon melihat bintang-bintang iblis di seluruh langit. Saat itu, ketika Patriark Yuanmo mengorbankan dan menyempurnakan formasi sebesar itu, dia juga menonton dari samping. Leluhur Yuanmo menganggapnya sebagai penggantinya, jauh melampaui Ero Yuan Zizun saat ini, jadi dia tidak akan menyembunyikan semuanya darinya. Brother Necromans, ayo pergi, dan Penatua Moxin, kamu juga sesepuh dari klan iblis abisalku, kamu tidak memerlukan undangan dariku kan? Ucap Lord of Abyss Demon berkata dengan ringan. Qin Chen melangkah ke formasi besar 10.000 iblis, dan juga merasakan kengerian formasi ini. Dia takut dia akan terjebak di dalamnya kecuali Hong Huang Zulong bergerak. Siapa yang pernah mengira bahwa Lord of Abyss Demon bisa dengan mudah mengendalikannya? Tidak terduga, tetapi masuk akal. Di dunia kekacauan, Wanling Mozun dan yang lainnya juga terkejut. Tidak heran Lord of Abyss Demon baru saja membuat proposal seperti itu. Di tanah leluhur Demon Abyss, Lord of Abyss Demon benar-benar mengetahui segalanya. Lord of Abyss Demon dan Qin Chen tidak tinggal dalam formasi besar 10.000 iblis ini, tetapi terus bergerak maju, berjalan dalam kehampaan yang gelap ini. Penatua Moxin berdiri diam beberapa saat, lalu matanya bergetar, dan dia dengan cepat bergerak untuk mengikuti. Ketika dia melewati formasi iblis besar, dia melambat, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan menuangkan kekuatan aslinya ke dalam bintang iblis di formasi iblis dengan telapak tangannya. Tapi kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah. Karena bintang iblis yang menghadap telapak tangannya, di bawah gaya tariknya, tiba-tiba tidak merespon, seolah-olah itu benar-benar di luar kendalinya. Itu membuat pikirannya menjadi gila. Dia memalingkan matanya, dan ketika dia melihat ke belakang Lord of Abyss Demon, cahaya di matanya bergetar hebat tanpa sadar, seolah-olah ada badai yang tak terhitung jumlahnya mengamuk di dalam hatinya, dan dia panik. Terkejut di dalam hatinya, sosok Penatua Moxin berkedip, dan dia mengikuti Lord of Abyss Demon dan Qin Chen, melangkah ke kedalaman lingkaran iblis, dan berjalan menuju kehampaan diskusi di aula hukuman. Setelah melewati barisan besar iblis, Qin Chen dan yang lainnya akhirnya tiba di langit berbintang yang luas. Di langit berbintang, sosok hitam duduk bersila, menjulang ke langit, memancarkan aura yang berdebar. Merasakan nafas orang-orang kuat ini, hati Qin Chen langsung terkejut. Aura yang kuat di singgasana ini di langit berbintang sangat menakutkan, seperti dewa iblis, ini membuat Qin Chen menatap. Klan iblis abisal memang mengerikan. Di aula hukuman saja, ada begitu banyak master tertinggi di jangka menengah, jadi berapa banyak kekuatan tertinggi yang akan ada di seluruh klan iblis abisal. Saya khawatir tidak ada yang bisa benar-benar tahu kecuali leluhur Yuanmo. Setelah menguasai alam semesta, selama ratusan juta tahun, bekerja sama dengan klan kegelapan dan mencaplok 10.000 ras, klan iblis abis telah berkembang ke tingkat yang sangat mengerikan dan berubah menjadi raksasa kegelapan. Kekosongan yang luas itu sunyi senyap, dan beberapa sosok yang menjulang tinggi berdiri tegak di dalam kehampaan. Ketika Lord of Abyss Demon dan Qin Chen masuk, beberapa mata tajam tertuju pada mereka berdua, dengan pengawasan dan keheranan. Mereka juga melihat adegan sebelumnya dari formasi iblis besar, dan mereka dikejutkan oleh Lord of Abyss Demon. Salah satu sosok yang duduk di timur berdiri, berjalan selangkah demi selangkah, dan kekuatan iblis diam mekar. Ini adalah seorang lelaki tua, mengenakan jubah, diselimuti kegelapan tak berujung, langkah kakinya lambat dan datar,
matanya dingin dan tak tergoyahkan, dan auranya begitu kuat sehingga ia bahkan menekan para tetua hukuman lainnya yang hadir. Kekuatan iblis yang tak ada habisnya dan mengerikan meletus dalam sekejap, dan langsung menekan Lord of Abyss Demon dan Qin Chen. Kekuatan iblis melonjak seperti lautan luas dalam sekejap, dan seluruh langit di kehampaan bergemuruh dan bergetar. Matanya tertuju pada Lord of Abyss Demon dan Qin Chen. Baginya, keduanya tampak sedikit lemah, tetapi di bawah kekuatan iblisnya, mereka seperti kolam kematian abadi, tanpa kekacauan. Orang tua itu sedikit mengernyit, dia akhirnya melihat orang misterius legendaris dari klan iblis abisal ini, tapi itu benar-benar berbeda dari yang dia harapkan. Sudut mulutnya bergerak, dan dia berkata dengan ringan, "Siapa yang mulia? Anda mengatakan bahwa Anda berasal dari klan abisal, tetapi mengapa Anda mendorong orang luar untuk membunuh orang dari klan kita?" Menghadapi paksaan dari orang di depannya, Lord of Abyss Demon tampak tenang, tidak tergerak sama sekali, dan berkata dengan senyuman ringan, "Orang luar, di mana orang luar bisa datang ke sini? Bukankah pria ini orang luar?" Ucap lelaki tua itu, matanya tertuju pada Qin Chen, dan paksaan yang mengerikan langsung menekan Qin Chen. Qin Chen langsung merasa seolah-olah sebuah gunung besar menekannya, dan kekuatan tak berujung dari bintang-bintang di seluruh kehampaan melonjak, seolah-olah Qin Chen akan ditekan dan dibunuh di sini. Mata Qin Chen tiba-tiba memancarkan cahaya dingin, dan tangan kanannya langsung memakai pedang berkarat misterius di tangan kirinya. Dengan keras, cahaya pedang yang mengerikan meledak dari tangan Qin Chen di saat berikutnya. Dalam pedang ini, Qin Chen secara langsung merangsang kekuatan iblis pedang yang terkandung dalam pedang karat misterius, dan aura dingin yang mengerikan membubung ke langit. Dalam kehampaan, cahaya pedang yang mengerikan dengan kekuatan mencekik mendatangi lelaki tua itu dalam sekejap. "Berani, lancang," ucap semua orang kuat dari klan iblis abisal yang hadir. Semuanya terkejut, dengan cahaya yang tidak dapat dipercaya di mata mereka, dan mereka semua berteriak dengan marah. Mereka jelas tidak percaya bahwa Qin Chen ada di seluruh tempat dan berani mengambil inisiatif. Lelaki tua itu bahkan lebih terkejut, dia mendengus dingin, dan tiba-tiba menamparkan Qin Chen dengan telapak tangannya, dan telapak tangan besar tiba-tiba muncul di langit. Lelaki tua itu bisa merasakan aura di tubuh Qin Chen, yang dianggap tidak kuat, jadi dia hanya menembak sesuka hati, mencoba meremas aura pedang yang ditebas Qin Chen secara langsung. Tapi saat telapak tangan iblisnya yang kental menyentuh ki pedang Qin Chen, ekspresi lelaki tua itu langsung berubah. Dengan ledakan, napas kematian sedingin es yang tak ada habisnya keluar dari cahaya pedang, langsung merobek telapak tangan lelaki tua itu. Cahaya pedang menebas dengan keras dan mendatangi lelaki tua itu dalam sekejap. Pria tua itu dengan tergesa-gesa meletakkan tangannya di depannya, dan pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya telah dikirim terbang sejauh ratusan kaki, dan dengan keras, kekosongan di belakangnya langsung dimusnahkan. Kekosongan aula konferensi ini tidak dapat menahan kekuatan pedang yang mengerikan ini. Yang lebih menakutkan lelaki tua itu adalah bahwa di dalam kekuatan pedang, hawa dingin dan kematian yang kuat mengalir langsung ke tubuhnya, mencoba mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Pria tua itu berteriak dengan marah, dan segera menekan kekuatan di tubuhnya, tetapi wajahnya sedikit pucat. Dia menjadi marah karena malu. Karena dia tidak menyangka kekuatan Qin Chen begitu mengerikan, dan dengan satu gerakan, Qin Chen segera menang. Hanya saja adegan di mana lelaki tua itu langsung diterbangkan masih mengejutkan para tetua lainnya di tempat kejadian. Sosok-sosok master tertinggi itu tiba-tiba berdiri, memancarkan niat membunuh yang dingin dari segala penjuru, dan sangat menekan Qin Chen. Qin Chen dengan dingin melirik semua orang yang hadir, tetapi melepaskan gagang pedangnya sebagai gantinya, dan berkata dengan datar, "Jika kamu berani menyentuh sehelai rambutku, aku akan menghancurkan klan iblismu." Begitu pernyataan ini keluar, wajah semua orang yang hadir berubah drastis. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, lelaki tua itu berteriak dengan suara rendah, "Berhenti." Namun, dia menatap Qin Chen dengan dingin, dengan cahaya yang menakjubkan berkedip di pupilnya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Aura kematian." Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu memiliki ketajaman." Tiba-tiba, ada semburan terengah-engah pada semua orang yang hadir. Nafas kematian. Apakah pihak lain adalah orang dari dunia bawah?
Pantas saja orang ini begitu berani, meskipun dunia bawah hanyalah sebuah dunia di alam semesta, seperti dunia iblis dan ras lainnya, tetapi pada tingkat Penatua Mokshin, semua orang tahu bahwa dunia bawah sebenarnya adalah kekuatan teratas di lautan kosmik di luar alam semesta ini. Hanya saja yang kuat di dunia bawah sama sekali tidak bisa memasuki alam semesta ini. Bagaimana orang ini bisa masuk? Kamu adalah orang dari dunia bawah, bagaimana kamu memasuki alam semesta ini? Kata lelaki tua itu dengan suara yang dalam. Qin Chen mencibir, apa yang sulit tentang itu? Bahkan orang-orang gelap pun bisa memasuki alam semesta ini. Jika aku ingin memasuki, itu bukan apakah aku bisa, tapi itu hanya apakah aku mau atau tidak. Namun, aku sangat penasaran. Kalian Yuan Mozu berencana untuk bekerja sama dengan dunia bawahku, tetapi kalian selalu menentang dunia bawahku. Siapa yang memberi kalian keberanian? Di mana leluhur Yuanmo? Biarkan orang itu keluar dari sini. Ucap Qin Chen dengan dingin. Matanya dingin. Kamu sangat berani, ucap Penatua Mokshin dan yang lainnya yang hadir berteriak dengan marah. Berani menegur Laosu seperti ini, orang ini sangat berani. Cukup, pada saat ini, Lord of Abyss Demon mendengus dingin, tidakkah menurutmu itu cukup? Kalian yang tidak memiliki penglihatan, apakah kalian akan menghancurkan semua rencana leluhur sehingga kalian senang? Apakah kalian tahu berapa banyak energi yang dihabiskan leluhur? Saya baru saja berhubungan dengan Kaisar Mayat Hidup Dunia Bawah dan menjalin kerjasama. Baik bagi Anda untuk melakukan apapun yang ingin Anda lakukan untuk tamu kami. Jika leluhur ada di sini, kami ingin melihat bagaimana menangani Anda. Ucap Lord of Abyss Demon dengan dingin. Apakah dia orang dari Kaisar Mayat Hidup? Ucap pria tua itu menatap. Sebagai anggota senior dari klan Iblis Abyssal, dia secara alami tahu tentang kerjasama antara leluhur dan Kaisar Mayat Hidup. Meskipun dia tidak tahu banyak, dia masih memiliki pemahaman tentang situasi umum. Kalau tidak, apa lagi? Aku sudah mengatakan bahwa tidak ada orang luar di sini. Ucap Lord of Abyss Demon mendengus dingin. Siapa kamu? Ucap pria tua itu memandang dengan saksama. Lord of Abyss Demon berkata, identitas kursi ini sangat rahasia. Jika tidak ada perintah dari leluhur, saya tidak boleh memberitahu orang lain dengan mudah. Namun, situasinya mendesak sekarang, dan leluhur tiba-tiba pergi. Saya hanya bisa memaparkan sebagian saja. Namun, saya hanya bisa memberitahu Penatua Gumo tentang identitas saya, dan mengundang Penatua Gumo untuk maju. Ucap Lord of Abyss Demon berkata kepada pria tua di depannya. Apa? Kamu kenal saya? Ucap pria tua berjubah itu tampak kaget dan menoleh dengan ngeri. Apa yang tidak saya ketahui? Ucap Lord of Abyss Demon berkata dengan dingin, Penatua Gumo, kamu pernah menjabat sebagai rombongan leluhur, aula hukuman klan Abyssal saya, dan memeriksa 10.000 domain atas nama leluhur, harus membutuhkan orang kepercayaan leluhur tua untuk bertindak sebagai posisi inti. Penatua Gumo, bagaimana mungkin saya tidak mengenal leluhur selama bertahun-tahun? Tidak hanya Elder Gumo, tetapi juga Lord Yanxie dan Penatua Aula Hukuman yang hadir, kalian semua telah bertarung dengan leluhur, siapa di antara kalian yang tidak tahu? Begitu ucapan ini keluar, semua orang kuat memandang Lord of Abyss Demon dengan kaget, dan mereka benar-benar terkejut. Sebagai tetua balai hukuman, identitas mereka sangat dirahasiakan. Tidak hanya orang asing, tetapi bahkan murid biasa dari klan Iblis Abyssal tidak mengetahui identitas mereka yang sebenarnya. Siapa sebenarnya yang mulia? Ucap banyak orang terkejut dan berkata dengan suara yang dalam. Seperti yang saya katakan, saya hanya bisa memberitahu Elder Gumo apa yang dia dengar. Apakah kalian semua tuli? Identitas saya adalah rahasia besar, dan bahkan Ero Yuan Zizun tidak mengetahuinya. Jika kamu ingin tahu, tidak apa-apa, tapi aku khawatir kamu tidak akan mampu menanggung hukuman leluhur di masa depan. Ucap Lord of Abyss Demon berkata dengan bangga, momentum itu membuat wajah semua orang berubah. Tiba-tiba, mata semua orang tertuju pada Penatua Gumo. Hari ini, di aula hukuman, Tetua Gumo memang yang utama, dan dia juga yang paling senior. Mata Tetua Gumo berkilat, dan dia berkata, karena ini diatur oleh leluhur, tetua ini seharusnya tidak menanyakan identitasmu. Tetapi demi keselamatan klanku, tetua ini tidak punya pilihan selain maju.
Ucap tetua Gumo langsung pergi ke Lord of Abyss Demon. Saudaraku Necromans, tolong mundur sedikit. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan tetua iblis kuno. Ucap Lord of Abyss Demon berkata kepada Qin Chen. Qin Chen meliriknya dengan ringan, dan tidak peduli, tetapi berjalan lurus ke samping. Lord of Abyss Demon memandang tetua Gumo, dan dia mengirim transmisi suara, "Tetua Gumo, saya adalah Tian Yuan, saya adalah keturunan dari klan Abisal yang ditunjuk oleh leluhur. Begitu leluhur menerobos alam detasemen, dia pasti akan memasuki lautan alam semesta, dan pada saat itu, seseorang akan dibutuhkan untuk mengambil alih warisan klan iblis Abisal, dan kursi ini adalah pewaris sebenarnya dari leluhur." Suara Lord of Abyss Demon mengandung kekuatan iblis khusus, dan itu masuk ke telinga tetua Gumo. "Apa? Kamu keturunan leluhur? Tidak mungkin." Ekspresi tetua Gumo sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia berteriak keras melalui transmisi suara, matanya penuh dengan ketidakpercayaan, dan dengan keras, aura mengerikan muncul dari tubuhnya. "Tuan, apakah Anda bercanda?" Ucap Penatua Gumo, ekspresinya menjadi tegas. "Penerus leluhur, bagaimana ini mungkin? Apakah Anda bercanda?" Semua orang tahu bahwa keturunan leluhur klan iblis Abisal adalah Ero Yuan Zizun, patriark dari klan iblis Abisal. Melihat tindakan tetua Gumo, para tetua lainnya yang hadir mengubah warna mereka satu demi satu. Penatua Moxin dan orang kuat lainnya tiba-tiba bergerak maju, dan dengan keras, energi iblis yang mengerikan menyapu dalam sekejap, dan seluruh langit berbintang berubah menjadi malam. "Penatua Gumo, apakah kamu baik-baik saja?" Ucap banyak pria kuat berkata dengan suara yang dalam, dengan ekspresi waspada, menatap Lord of Abyss Demon dan Qin Chen. "Semuanya, kembali." Ucap Penatua Gumo berteriak dengan dingin, melambaikan tangannya, dan tampak tegas. Beberapa tetua saling memandang, ragu sejenak, dan mundur sedikit. "Aku tidak pernah bercanda," ucap Lord of Abyss Demon, ekspresinya tenang, dan tidak berubah warna sedikit pun karena tindakan tetua Gumo. Pada saat ini, tetua Gumo telah pulih dari keterkejutannya. Dia menatap Lord of Abyss Demon, mencibir dan berkata melalui transmisi suara, "Kamu bilang kamu adalah keturunan leluhur. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Sekarang, penerus leluhur klan iblis Abisal adalah Ero Yuan Zizun, patriark klan kami." "Apa, Ero Yuan Zizun?" Ucap Lord of Abyss Demon tersenyum, "Itu normal bahwa orang lain tidak dapat melihatnya. Penatua Gumo, Anda adalah sesepuh di sekitar Laosu. Bagaimana mungkin Anda tidak melihat bahwa Ero Yuan Zizun hanyalah penutup mata leluhur Anda? Kultivasi Ero Yuan Zizun tidak lemah, tapi terlalu bodoh, idiot. Apakah menurutmu leluhur akan benar-benar memilihnya sebagai penerus? Dengan metode leluhur, bagaimana mungkin dia tidak ketinggalan? Dan saya adalah penerus leluhur." Ucap Lord of Abyss Demon mencibir. Mata tetua Gumo berkedip. Memang, meskipun Ero Yuan Zizun memiliki kultivasi yang luar biasa, dia tidak pintar. Setidaknya beberapa hal yang dilakukan oleh Ero Yuan Zizun tidak menyenangkan bahkan di mata tetua Gumo. Namun, bagaimanapun, Ero Yuan Zizun adalah orang kepercayaan leluhur, dan sekarang dia juga adalah patriark dari klan iblis Abisalnya. Bagaimana dia bisa meragukan satu sama lain hanya karena kata-kata orang di depannya? Itu tidak cukup, tidak ada bukti. Sekarang leluhur telah pergi ke medan perang 10.000 ras untuk melawan Yang Mulia dari Teran. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Terlebih lagi, patriark tidak ada di klan. Ucap tetua Gumo berkata dengan dingin. Hati Lord of Abyss Demon bergerak sedikit. Dia akhirnya tahu mengapa leluhur Yuanmo tiba-tiba pergi dari tanah jurang. Dia pergi ke medan perang 10.000 ras untuk melawan Xiao Yao Zizun. Tidak diragukan lagi, seharusnya Xiao Yao Zizun menemukan sesuatu dan dengan sengaja mengambil tindakan untuk membuat leluhur pergi. Lord of Abyss Demon berpikir di dalam hatinya, tetapi ada sedikit sarkasme di wajahnya, Ero Yuan Zizun. Apa yang idiot itu ketahui? Identitasku tidak diketahui oleh seluruh klan iblis abis kecuali leluhur. Begitu juga Ero Yuan Zizun. Kamu sekarang yang kedua yang mengetahuinya, jika berita itu tersebar, kamulah pelakunya. Ucap Lord of Abyss Demon melanjutkan, mengenai bukti, sarana yang saya gunakan di luar aula hukuman dan tempat mengendalikan formasi 10.000 iblis,
sebagai pemimpin aula hukuman saat ini, Tetua Gumo, Anda seharusnya tidak merasakannya bukan? Ini tidak cukup, ucap Penatua Gumo menggelengkan kepalanya. Lord of Abyss Demon terlihat agak jelek, dan menghela nafas. Lupakan saja, informasi bahwa leluhur berkolusi dengan dunia bawah untuk memikat orang-orang gelap ke dunia iblis kemungkinan besar telah bocor. Untuk mengetahui kebenarannya, saya hanya bisa mengungkapkan sebagian. Tetua Gumo, lihatlah ini, Anda pasti akan percaya pada identitas saya. Ucap Lord of Abyss Demon melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, kekuatan tak terlihat dari Abyss Demon bangkit, menutupi Tetua Gumo di langit dan bumi, membentuk penghalang isolasi. Penatua Gumo, ucap Penatua Moxin dan yang lainnya mengubah warna mereka satu demi satu, dan bahkan melangkah maju, penuh dengan aura pembunuh. Semuanya mundur, ucap Penatua Gumo melambaikan tangannya untuk mencegah semua orang maju. Dia juga sangat ingin tahu tentang apa yang dikatakan Lord of Abyss Demon, dan itu akan membuatnya percaya pada identitas pihak lain selama dia melihatnya. Penatua Gumo, tolong lihat. Ucap Lord of Abyss Demon menggunakan kekuatan Abyss Demon untuk mengisolasi dunia sekitarnya, mengangkat tangan kanannya, dan dengan lembut melepas topengnya, memperlihatkan wajah yang samar-samar familiar. Kamu, melihat pemandangan di depannya, ekspresi Penatua Gumo tiba-tiba menunjukkan kengerian yang tak ada habisnya. Dia terus mundur, menatap Lord of Abyss Demon dengan tak percaya, seolah lautan badai bergulung di dalam hatinya.